Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas sebuah metode untuk melakukan modeling dalam pemodelan objek tiga dimensi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana eh, tentang beberapa jenis metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan modeling objek tiga dimensi. Yang pertama kita bisa menggunakan direct mesh editing. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan curve dan atau B-spline. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan sculpting untuk melakukan pemodelan objek tiga dimensi. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membahas sculpting ini lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba untuk mengenal dulu apa itu sculpting. Barangkali sudah ada yang pernah ini mengenal istilah sculpting. Nah, kita bisa bayangkan seperti kita memahat sebuah patung atau kita main plastisin kemudian membentuk-bentuk plastisin tersebut menjadi sebuah objek tiga dimensi. Nah, itu kita bisa sebut istilahnya kalau di Blender ya, kalau di Blender itu kita menyebutnya sculpting tekniknya. Nah, caranya seperti apa? Kita melihat di atas ini ada beberapa workflow yang pernah saya bahas sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan workflow sculpting ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas secara broad. Jadi secara garis besar dulu sculpting itu seperti apa. Kemudian saya gunakan contoh membuat terrain. Saya menggunakan contoh membuat terrain dalam hal ini. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar dapat gambaran umum dulu tentang sculpting itu seperti apa. Setelah itu saya akan jelaskan lebih lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang coba untuk agar lebih mudah memahaminya, kita coba sambil praktek saja. Kita bikin project baru terlebih dahulu. File, new, dan kemudian project baru. Dan seperti biasa, karena saya nggak butuh kotak ini, saya hilangkan X kemudian delete. Nah, untuk membuat terrain, barangkali ada yang belum pernah kenal terrain itu bisa kita ibaratkan itu seperti kalau di game itu arena luas gitu, seperti arena luas. Nah, di situ mungkin terrainnya nanti bisa berupa padang rumput atau atau arena bentuk apapun itu gitu. Nah, ini kita akan mencoba membuat seperti itu, tapi kita gunakan sebagai studi kasus saja. Terrain ini sebagai studi kasus saja untuk mempelajari yang istilahnya ini penggunaan beberapa tools dalam workflow sculpting. Oke. Oleh karena itu silahkan bikin sebuah plane, Shift A, mesh, kemudian plane. Kita perbesar ukurannya. Kalau kita pindah ke edit mode, tab, oke, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 vertex. Nah, kita yang pertama ingin membagi vertex ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Gimana caranya? Kita masuk ini ya, edit mode. Oke, edit mode, kemudian diseleksi semuanya ini A. Oke, kalau sudah klik kanan subdivide. Nah, di sini nanti kita akan menemukan seperti video kecil di bagian bawah ini ya. Ini bisa kita klik. Nah, di sini akan bisa kita tambahkan jumlah cutnya, jumlah cut yang kita inginkan. Kok mentok 10? Nah, kalau di sini mentok 10 bisa kita akali sendiri di sini. Misal kita bisa pakai keyboard aja inputnya, misalkan 50 cut. Oke, enter. Jadinya kayak gimana kalau 50? Oh, jadinya seperti ini. Oke, berarti kita punya bentuk seperti ini. Oke, kalau sudah masuk object mode, oke, kita cek lagi ke edit mode.
Oh, ternyata sudah benar jumlahnya segini. Balik lagi ke object mode, kemudian pindah ke workflow sculpting. Nah, di sini kita akan mencoba mengenal beberapa tools sambil coret-coret ya. Kita akan mencoba untuk mengenal beberapa tools yang disediakan oleh workflow sculpting ini. Jadi ada draw, ada sharp, ada draw sharp, ada clay strip, ada layer, ada inflate, ada blob, ada crease, ada smooth, ada flatten, fill, scrape, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang coba untuk memakai supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita coba untuk menggunakan ini sebagai studi kasus. Menggunakan tools ini dalam studi kasus pembuatan tirin. Nah, sekarang coba pilih salah satu dari ini ya. Misalkan draw atau apa gitulah boleh. Misalnya saya kali ini draw, kemudian saya klik, kemudian saya drag. Apa yang terjadi? Muncul gundukan seperti ini. Ketika bagian sebelah sana saya ini ya, apa namanya, ketika bagian sebelah sana saya lukis seperti ini, seperti saya lukis, maka di sebelah sini juga akan ikut. Nah, apakah bisa simetrisnya ini dihilangkan? Tentu bisa. Jadi untuk menghilangkan simetrisnya ini, sifat simetrisnya ini kita bisa pakai yang di bagian atas ini. Di sebelahnya ada Dinotopo, ada mirror XYZ. Mirrornya ini mungkin bisa kita hilangkan, mirror brushnya, misalkan X-nya kita hilangkan. Nah, sekarang ketika kita menggambar tidak akan terjadi lagi seperti itu. Jadi itu fungsinya mirror. Mirror ini fungsinya untuk mirroring brushnya, mirroring brush dalam artian brush tool di sini yang saya maksud, supaya nanti ketika kita membuat bagian sebelah kanan, maka kirinya bisa ikutan, atau bagian atas maka bawahnya bisa ikutan, seperti itu. Tergantung mirrornya nanti. Mirrornya mau sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Itu nanti terserah kita. Oke, kalau misalkan saya ambil mirrornya X dan Y, nah itu nanti jadinya seperti ini. Atau misalkan Y dan Z, ini kita bisa ini ya, perlu diingat ini bisa diseleksi semuanya X, Y, Z. Tapi biasanya salah satu aja sih sudah cukup saya rasa. Nah, ini seperti ini ya bentuknya, kita coret-coret aja ini. Pokoknya asal mengenal sculpting dulu aja kali ini, pada pertemuan kali ini maksud saya. Oke, ini ngilangin mirror ya. Defaultnya itu adalah ketika kita pertama kali ngakses sculpting ini, defaultnya mirror terhadap sumbu X. Jadi misalkan ini kita hilangi, X-nya kita hilangin, nanti nggak ada mirror lagi gitu ya. Nah, kali ini kita coba untuk membuat tirin seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk gini, untuk mempelajari sculpting ini ada beberapa hal dasar yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Bahwasanya ketika kita menggunakan sculpting ini, brushnya bisa di resize. Gimana caranya? Kita lihat yang ada di kursor ini, ada lingkaran warna biru ya. Nah, ini bisa diubah radiusnya. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengubah radius di sini. Nah, nanti langsung jadi gede kayak gini ya. Atau kita bisa menggunakan shortcut F. Kita pencet F ya, kemudian kita tarik keluar, itu menjadi semakin besar. Atau pencet F lagi, kemudian tarik ke dalam untuk membuatnya semakin kecil. Nariknya nggak perlu pakai di klik drag, cukup digeser aja mouse-nya seperti itu,
supaya bisa narik keluar atau dalam. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari beberapa tools yang tersedia di sini. Nah, untuk yang pertama kita coba dulu, karena ini sudah terlanjur dicoret-coret, kita coba pakai flatten. Flatten itu buat apa sih? Jadi biar kita biar ini jadi kembali seperti bentuk semula si flatten ini. Kita klik oke. Kemudian kita klik drag. Kalau sudah dipilih, klik drag. Kemudian bisa digosok-gosokkan seperti ini. Kayak melukis saja, melukis di kanvas saja gitu. Cuman ini timbul gitu. Cuman kalau kita menggunakan ini, lukisannya timbul. Nah, di sini ada strength. Ada strength, semakin besar strengthnya, semakin terasa perubahannya. Perubahan yang dilakukan oleh si ini ya, si brushnya ini terhadap bidang. Semakin kelihatan. Kalau strengthnya semakin kecil, maka nggak akan kerasa apa-apa. Jadi karena 0 berarti tidak ada efeknya sekali ketika saya gosok-gosokkan gitu. Nah, kecuali kayak saya bikin kayak gini. Nah, ini berasa meskipun sedikit. Kalau 1 berasa banget. Oke, kayak gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba untuk membuat ini, membuat semacam sungai-sungaian gitu ya. Kita pakai ini draw terlebih dahulu, pakai tools draw. Kalau sudah, coba kita di sini di bagian tengah ini mungkin bisa kita brush, tapi mungkin jangan terlalu gede-gede juga ya brushnya ya. F dikecilin, oke, kira-kira segini. Nah, kalau kita brush kayak gini ya, kalau kita brush kayak gini, apa yang terjadi? Dia akan timbul ke atas, timbul ke atas. Saya Ctrl Z, dia akan timbul ke atas. Nah, gimana caranya supaya bisa turun ke bawah, bukan timbul ke atas? Kita pakai Ctrl, kemudian klik. Nah, seperti ini. Ctrl, klik. Ctrl, drag, klik, drag. Sorry, Ctrl, klik, drag. Maka dia secara otomatis akan mengikuti. Nah, seperti ini ya. Ini kita misalkan sebagai sungai gitu ya. Kemudian di tengahnya mungkin ada waduk atau apa gitu. Pakai Ctrl. Oke. Nah, mungkin bentuknya nanti seperti ini. Kemudian saya kontrol lagi, kontrol klik, nah, kayak gini, kontrol klik, kontrol klik, kontrol klik drag, kontrol klik drag. CTRL, kontrol itu CTRL. Oke, kita punya bentuk sungai. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat bentuk yang lain, misalkan bagian lembah-lembahnya, bukit-bukitnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tools-tools yang ada di sini. Misalnya ini nih, kita bisa pakai clay kayak gini. Kemudian oke, perlu saya ingatkan kembali, kontrol, kalau kita pencet kontrol itu nanti ke bawah, kalau misalkan ke dalam ya, ke bawah atau ke dalam. Kalau misalkan kontrolnya kita lepas, kita akan editannya itu akan kembali ke atas lagi gitu. Jadi karena ini saya lepas, maka dia akan menonjol ke atas. Oke, strength-nya sepertinya masih kurang. Nah, seperti ini.
Oke, seperti yang kita lihat jadinya seperti itu. Pak lah, kalau misalkan udah terlanjur bikin terus hasilnya kasar, apa bisa dihaluskan? Bisa. Pakai apa? Pakai ini, pakai smooth. Klik 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 klik. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti seperti itu. Nah, satu lagi, kalau kita pencet tab seperti ini jumlah vertex yang dihasilkan ketika kita melakukan sculpting dengan proses subdivide tadi, jumlah vertexnya pasti akan sama. Nah, supaya bisa lebih detail lagi, kita bisa pakai tools yang lain. Nah, supaya bisa detail lagi jumlah vertexnya, kita pakai tools lain yang namanya Dinotopo. Nah, kita coba masuk ke objek mode lagi, ya. Kemudian masuk ke layout, sculpting. Sculpting. Kemudian di sini ada opsi Dinotopo atau Dynamic Topology. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ketika kita menggunakan ini, hasilnya nanti bisa lebih detail lagi. Bisa kita klik oke, kemudian kita klik oke. Nah, dengan tools yang sama, misalkan dengan pakai clay, kemudian kita dekatkan misal sekian ya. Nah, kalau ini saya perbesar F gini ya. Nah, ini jumlah vertexnya akan bisa bertambah. Nah, kayak gini, potongan vertexnya jadi bertambah. Dan yang tadinya persegi jadi triangular semua sekarang karena kita pakai Dynamic Topology. Nah, kita balik lagi tab ke ini objek mode, karena Dyntoponya di sini hilang, kita balik ke layout, kemudian balik ke sculpting lagi. Coba dicek lagi, klik oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Dipastikan ini aktif ya, pastikan aktif. Kemudian baru bisa digunakan seperti itu. Apakah bisa kita menggunakan tools yang lain? Bisa. Clay strip di sini ada. Tentunya nanti setiap brush ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Klik drag seperti itu. Nah, misalkan kita pengen jadi lebih smooth gitu kan, F. Nah, ini pakai smooth. Seperti itu. Kemudian misalkan kita pakai grab ini ya. Kalau grab ini fungsinya buat narik. Jadi kita klik, kemudian misalkan kita ini ya, kita tarik ke atas atau ke samping, itu bisa. Semakin gede, semakin efeknya semakin banyak yang dipengaruhi, vertex yang dipengaruhi akan semakin banyak. Contoh seperti ini. Oke, nah kita sekarang punya bentuk seperti ini ya. Oke, ini adalah grab, penggunaan grab. Jadi kita klik, tarik, klik, drag, tarik, klik, drag, tarik, klik, drag, tarik, seperti itu. Apa bisa menggunakan grab ini bisa diturunkan? Bisa. Ini tadi klik, drag, tarik ke atas. Kalau kita klik, drag, tarik ke bawah, ya jadi landai lagi, kayak gitu. Nah, ini kurang lebih penggunaan tools yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa kita smooth lagi ya, biar nggak kelihatan aneh.
terus kita bisa pakai ini, kemudian kontrol. Ingat, kalau semakin dekat kita viewportnya, topologi yang dihasilkan akan semakin detail. Nah ini kan kita lihat ya, jumlah segitiganya kita bandingkan, kita tap ya, tap oke. Nah karena tadi saya di sini sangat dekat dengan permukaan ya, viewportnya sangat dekat permukaan. Ketika saya gosok-gosokkan ke sini, dia akan menghasilkan topologi yang kecil-kecil seperti ini, segitiga banyak ini, tapi jumlahnya dalam jumlah yang banyak dan kecil-kecil. Berbeda ketika saya dari jauh. Kalau saya dari jauh hasilnya seperti ini. Mau dicoba lagi silahkan. Ini saya masuk ke edit mode lagi, kemudian object mode, kemudian sculpting. Nah ini yang dari jauh, nanti kayak gini hasilnya. Kalau saya dekat lagi, kemudian saya ini apa namanya, aktifkan dynotoponya, dynamic topologinya. Nah ini kita klik ya, klik, oke, aktifin, jangan lupa. Kalau misalkan di sini nggak aktif, aktifin. Nah ini bisa jadi seperti ini. Kalau dari jauh seperti ini, kalau dari dekat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itulah cara penggunaannya. Dan nanti seperti yang dilihat di sini, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan keris, kalau kita menggunakan krease ini, dia akan membuat semacam himpitan. Nah seperti ini, semacam ada perpotongannya gitu. Nah inilah fungsi dari sculpting, kurang lebih seperti itu. Nah kita bisa pakai tools-tools yang lain sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan bikin gambar bibir gitu, itu berarti nanti mungkin butuh ini ya, butuh keris buat ininya, buat bagian tengahnya. Terus kemudian maksudnya bagian tengah legoan antara dua bibir gitu, bibir atas dan bibir bawah. Nah itu kita butuh keris. Kemudian untuk bagian mulut yang menonjol ke depan itu nanti bisa pakai misalkan draw seperti itu. Apakah ini bisa diwarnai? Bisa. Kita tap ya, kita masuk edit mode, layout, kemudian kita tap edit mode, dan bentuknya ternyata seperti ini setelah kita modifikasi. Nah ini bisa kita kasih warna, meskipun topologinya bentuknya segitiga, ini tetap masih bisa kita kasih warna. Jadi untuk memberi warna seperti biasa, kita masuk ke material, kemudian new, kemudian materialnya warnanya apa, misal coklat gini ya, kemudian masuk ke sini. Nah kayak gini. Nah selanjutnya apa yang perlu kita ketahui, jadi misalkan ini ya, apa namanya, warnanya saya ganti jadi hijau kayak gimana. Kemudian misalkan saya seleksi ya, bagian sini aja, bagian ini bisa saya kasih warna khusus, bisa, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Oke, aduh salah klik lagi. Oke saya ulang, mungkin bagian sini aja, kemudian saya bikin material baru, new, warnanya mungkin warna biru atau hitam. Oke hitam seperti ini aja. Kemudian
saya assign tab. Nah, jadinya seperti ini. Tapi ini kelihatan ada kayak air-airnya ya, berarti tinggal bikin plane, kemudian saya scale, kemudian saya turunkan mungkin GZ kayak gini. Nah, terus mungkin plane-nya ini dikasih warna apa gitu, new, terus ini dikasih warna biru. Nah, udah jadi tuh. Terus kita klik lagi yang di sini ya, kita klik si gunung-gunungnya ini, kemudian masuk ke sculpting lagi. Terus ini kita ganti warna, kita ganti ke render view ya. Terus ini masih bisa kita edit nih. Dengan kontrol jadi ke bawah. Ini juga. Nah, jadinya seperti itu. Kita balik ke layout, yang ini di scale. Oke, jadinya seperti ini. Oke, ini adalah pengenalan bagaimana cara menggunakan sculpting. Sebenarnya contoh kasusnya tidak cuma ini saja, nanti kita akan menemui berbagai contoh kasus. Untuk pertemuan depan kita akan mencoba ini apa namanya, membuat topologi wajah dengan menggunakan sculpting ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.